Shalom saudara, hari ini kita beribadah kepada Tuhan, tidak di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing. Karena ada peraturan pemerintah yang memberlakukan lagi PSBB, di mana kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah di gedung gereja. Tetapi saya percaya, dimanapun kita berada, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, ibadah ini, dan kita semua diberkati. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada, di rumah-rumah, Engkau berkati Tuhan. Karena kami tahu saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama jemaat-Mu di gedung gereja, di rumah ibadah. Karena ada peraturan pemerintah yang melarang kita untuk beribadah di gedung. Dan kami mau taat akan peraturan pemerintah yang ada. Tuhan, dimanapun jemaat berada Tuhan, kami tetap rindu, haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu beribadah pada Engkau setiap hari minggu ini Tuhan. Pada hari ini kami mendengar firman-Mu. Engkau berkati semua Tuhan jemaat-Mu di pihak Opres dan semua teman-teman yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi setiap mata, telinga, pikiran, hati kami agar tertuju pada firman-Mu. Juga urapi hamba-Mu. Engkau taruh perkataan firman-Mu dan pesan-pesan-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan. Supaya kami bisa sampaikan, kami mendengar, dan kami dikuatkan oleh firman-Mu pada hari ini. Khususnya di dalam memasuki PSBB. Kami percaya apa yang kami dengar, kami percaya dan kami lakukan, dan kami akan diberkati. Tuhan, kami juga akan membahas firman-Mu tentang doa Tuhan. Engkau buka pikiran kami semua. Sehingga kami percaya bahwa apa yang kami pelajari hari ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara semua. Pada hari ini judul khotbah saya adalah tentang doa. Ya, dan ini doa ini akan saya khotbahkan secara berseri. Karena tidak bisa hanya sekali khotbah. Karena ini banyak sekali hal yang kita bahas. Di mana doa ini sangat diperlukan bagi kita, khususnya kita menghadapi PSBB. Karena PSBB kedua ini kita akan mengalami banyak kesusahan-kesusahan, masalah-masalah. Maka sangat diperlukan doa. Jadi pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan berjudul doa. Apa itu doa? Doa adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita umat Kristen, umat yang percaya. Ya, karena doa adalah berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Ya, khususnya di dalam menghadapi PSBB ini. Minggu-minggu ini akan saya bahas mengenai doa yang dijawab Tuhan. Ya, kita perlu doa. Banyak orang di dalam menghadapi PSBB mengalami masalah berat, keuangan, pekerjaan, banyak di PHK. Mereka datang dari orang yang salah. Misalnya, ya, anak-anak Tuhan ada masalah, dia datang kepada dukun, datang kepada orang pintar, datang kepada tukang ramal untuk meminta pertolongan. Ini sangat keliru, saudara. Karena ketika kita ke dukun, peramal, orang pintar, orang Cina bilang guamia, hong shui, semuanya itu akan membawa kita kepada kehancuran. Pertama, kehancuran ekonomi. Ya, kedua, kehancuran keluarga, kehancuran kesehatan. Terlebih lagi kita akan binasa, masuk ke neraka. Karena kita penyembah berhala, penyembah dukun, penyembah orang pintar. Dan kita pasti tidak akan masuk surga. Buat apa kita peroleh dunia, berkat, tetapi jiwa kita binasa. Ya. Bulan Juni lalu kita sudah merasa lega. Selesai PSBB yang pertama, kita masuk ke new normal. Dan di new normal itu kita boleh bekerja, beraktivitas, beribadah di gedung gereja. Walaupun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dan selama bulan Juni sampai September ini, Agustus khususnya, kita bisa memulai bekerja, beraktivitas. Baru mulai kita bekerja, mulai berbisnis, untuk memulihkan keadaan kita yang dulu hancur saat PSBB pertama. Kita dikejutkan oleh berita bahwa tanggal 14 September yang lalu diberlakukan kembali PSBB. Jadi kita kembali ke masa PSBB yang lalu lagi, saudara. Berbagai masalah akan kita hadapi. Ya. PSBB itu sangat membuat kita mengalami banyak masalah. Karena apa? Di PSBB semua usaha ditutup. Restoran ditutup. Bisa dibuka karena bisa jual online, tidak langsung. Banyak toko-toko di mall tutup.
Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang raksasa di Indonesia, banyak yang mem-PHK karyawannya. Bisa ribuan, puluhan ribu karyawan di PHK. Dan ini sangat mengerikan, saudara. Jadi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, walaupun kita masuk ke PSBB kedua, jangan takut, jangan khawatir. Karena kita pasti diberkati kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang berkata, Pak, saya sudah berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Pak, saya sudah berdoa, beribadah setiap minggu, tetapi doa saya juga belum dijawab. Mana pertolongan Tuhan? Mana pemulihan? Mana kesembuhan? Semua masih sama? Atau Pak, saya sudah berdoa, sudah beribadah, sudah baca Alkitab. Sampai sekarang, saya belum dipulihkan usaha saya, Pak. Saudara, banyak orang Kristen, banyak orang di antara kita yang begitu kita doa kita belum dijawab Tuhan, ya, kita akhirnya pergi ke orang pintar, ke dukun, bahkan ke tukang ramal. Saudara, hari ini kita belajar tentang doa yang dijawab Tuhan. Nanti setelah kita sharingkan firman ini, saudara introspeksi. Mengapa doa-doa kita acap kali tidak didengar Tuhan? Atau didengar Tuhan tapi belum dijawab? Mari kita belajar dari kitab Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di sini ada 3 hal penting yang akan kita pelajari. Pertama, doa orang yang benar. Kedua, dengan yakin didoakan. Berdoa dengan iman. Ketiga, sangat besar kuasanya. Dan ini tidak bisa saya bahas pada hari ini. Terlalu banyak, maka akan saya pisah menjadi khotbah seri. Hari ini kita belajar doa orang yang benar. Minggu depan kita belajar doa dengan iman. Dengan yakin didoakan. Berikutnya lagi kita akan belajar mengenai apa sih kuasanya, apa sih manfaatnya, apa sih berkatnya, mujizatnya kalau kita berdoa dengan benar dan didoakan dengan iman, ya. Minggu ini atau hari ini kita belajar tentang doa orang yang benar. Yakobus mengatakan untuk mendapatkan jawaban doa kita atau mendapatkan kuasa doa atau mendapatkan mujizat doa, hanya 2 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, doa orang yang benar. Kedua, dengan yakin atau dengan iman didoakan. Kita hari belajar doa orang yang benar. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar? Saudara, kita kadang-kadang bilang, Pak, saya sudah benar. Saya sudah ke gereja, percaya Yesus, dan dibenarkan. Apakah demikian? Mari kita buka ayatnya. Apa itu orang yang benar? Menurut Alkitab, bukan menurut pengertian kita. Karena kalau kita pengertian kita, bisa lain-lain setiap orang. Mari kita belajar dari kitab Yakobus 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Sangat jelas Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan dianggap itu satu kebenaran. Abraham percaya pada Tuhan, maka dianggap suatu kebenaran. Bukan kebaikan-kebaikan Abraham, bukan ibadah Abraham, bukan apa yang dilakukan Abraham, tetapi kepercayaannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan-perbuatannya, yaitu mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bahkan ketika Abraham diuji oleh Tuhan, Abraham, berikanlah anakmu Ishak untuk kau persembahkan kepadaku sebagai korban bakaran. Saudara, ini benar-benar pencobaan yang sangat berat. Bayangkan, untuk mendapatkan Ishak, dia menunggu 25 tahun. Ketika Ishak lahir di masa tuanya, di saat Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, Ishak lahir, baru masih anak-anak, masih ganteng, masih menjadi harta kesayangannya. Tetapi kata Tuhan, berikanlah Ishak anakmu yang kau kasihi. Abraham mungkin bisa negosiasi sama Tuhan. Tuhan, aku bisa memberikan engkau korban bakaran berupa ribuan lembu, ribuan domba, ribuan kambing. Tetapi Tuhan bilang, itu belum yang terbaik yang kau miliki. Aku mau yang terbaik yang kau miliki, berikan pada aku, yaitu anakmu. Saudara, iman Abraham diuji. Iman kepada Tuhan diuji. Akhirnya Abraham membawa Ishak ke gunung,
dan mau disembelih Ishak itu berbakaran. Inilah orang yang dibenarkan. Dan waktu mau disembelih ada suara dari surga, malaikat, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Aku tahu engkau mengasihi Allah atau Tuhan lebih dari anakmu. Inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Yaitu kita mengasihi Tuhan lebih dari segala yang kita miliki. Kita mungkin berkata, Pak, aku sudah benar, Pak. Udah percaya Tuhan. Udah jadi Kristen sejak lahir. Sudah ke gereja setiap minggu. Sudah melayani Tuhan di gereja. Sudah baca Alkitab, Pak. Saudara, beribadah, percaya Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan itu baik. Tetapi belum cukup. Beribadah, percaya Tuhan Yesus, berdoa, baca Alkitab, itu baik. Tetapi belum cukup. Saudara, kalau cuman beribadah, berdoa, baca Alkitab, para ahli Taurat, orang Farisi jauh lebih baik dari kita. Mereka hidupnya tiap hari merenungkan Taurat, hafal Taurat, percaya Tuhan. Tetapi bedanya apa? Orang Farisi dan ahli Taurat, dia beribadah, berdoa, mempelajari Alkitab, tetapi ahli Taurat dan orang Farisi tidak melakukan firman Tuhan. Tidak melakukan perbuatan sesuai firman. Jadi saudara, kalau kita tidak melebihi orang Farisi atau ahli Taurat, kita tidak layak masuk kerajaan surga. Lah apalagi kita. Kalau ahli Taurat, yang tiap hari baca Taurat, baca firman Tuhan, berdoa, beribadah, itu saja belum dibenarkan Tuhan. Apalagi kita yang ke gereja 1 kali seminggu saja malas. Seminggu ibadah 2 jam saja malas. Ogah-ogahan. Apalagi baca Alkitab. Ya, nggak bisa, nggak mungkin kita bisa lakukan. Ahli Taurat tiap hari, tiap saat baca Alkitab, berdoa, beribadah. Itu saja tidak dibenarkan Tuhan. Karena dia melakukan firman Tuhan. Apalagi kita. Seminggu sekali ibadah, kadang datang, kadang tidak. Apalagi kalau sibuk. Maaf Pak, saya sibuk. Pekerjaan lagi rame, lagi banyak orderan, lagi sukses. Sorry Pak, saya nggak bisa beribadah. Itu kita bukan orang benar. Tidak bisa. Orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih dari yang dimiliki. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa doa kalau kita sendiri hatinya belum benar? Kita belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa berdoa dengan iman? Karena iman kita adalah iman yang kosong. Pak, saya percaya Tuhan. Buktinya apa? Apakah kamu yang mengasihi Tuhan? Kalau kamu ibadah nggak bisa karena banyak pekerjaan. Itu iman saudara, iman kosong, iman bohong. Nggak bisa. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, harus dibuktikan melalui tindakan, perbuatan. Seperti Abraham. Kalau ada orderan ramai tinggal, ibadah dulu. Kalau kita tinggalkan ibadah karena omset, karena pekerjaan, kita sedang memiliki iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Jadi saudara, kita belajar bahwa apapun yang kita doakan, kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jelas, jika kita tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita minta apa saja yang kita kehendaki, dan kita akan menerimanya. Saudara, ingat, kalau Tuhan di dalam kita, firman-Nya dalam kita di dalam Tuhan, artinya kita melakukan segala firman Tuhan, dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Maka apapun yang kita minta pasti akan diberikan Tuhan. Ya, apa yang telah dilakukan oleh Abraham sehingga Abraham dibenarkan Tuhan. Ini kita belajar tentang orang yang benar. Abraham adalah orang yang benar, dan apa yang telah dilakukan Abraham sehingga Abraham diberkati berlimpah-limpah sampai ke anak cucunya. Pertama, Abraham percaya pada Tuhan. Seperti kita percaya pada Yesus, menerima Yesus dan dibaptis. Yes. Langkah kedua, Abraham mengasihi Tuhan lebih dari apapun, termasuk hartanya, terlebih lagi anaknya. Bahkan mau diberikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah,
Di poin kedua ini, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Coba saudara periksa diri sendiri. Apakah aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tuhan telah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Anaknya pun diberikan, yaitu Yesus, untuk mati bagi kita. Yesus sendiri mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Nyawanya pun diberikan. Dia tahu, diperintahkan oleh Bapaknya menjadi manusia untuk mati bagi kita. Bapak di surga merelakan anaknya mati untuk kita. Yesus pun rela mati untuk kita, menderita untuk kita. Tetapi apakah kita sudah mau menderita untuk Tuhan? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi apa yang kita miliki? Acap kali kita lebih mengasihi pekerjaan kita. Kadang-kadang kita berdoa minta diberkati karena kita terpuruk keadaan kita. Ketika diberkati, kita tinggalkan ibadah. Itu kita sedang mempermainkan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki sikap atau karakter seperti ini, kita seperti 10 orang kusta, yaitu 9 yang diberkati dan dia tidak bersyukur pada Tuhan. Apa dilakukan Abraham selain percaya, mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Ketiga, Abraham benar-benar memberikan imannya dalam berupa tindakan, yaitu anaknya yang diberikan tadi. Saudara, ini tidak mudah untuk Abraham melakukannya. Kita diminta ibadah 1 kali seminggu sangat berat. Ya. Apalagi Tuhan meminta kita untuk memberikan 1 jam setiap hari. Oke, Tuhan berkata sama kita, ayo. Bukankah engkau bisa berdoa 1 jam saja supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan? Kita tidak pernah melakukan doa 1 jam. 1 jam bukan berarti doa terus. Kita bisa berdoa puji-pujian, berdoa, baca Alkitab. Ya, itu 1 jam. Bisakah kita memberikan 1 jam saja waktu untuk Tuhan? Kita punya 24 jam 1 hari. 1 jam bisa nggak diberikan untuk Tuhan? Kita berat. Dan jarang yang bisa. Jangankan 1 jam sehari, saudara. 1 kali seminggu saja kita tidak memberikan untuk Tuhan. Di ibadah pun kita juga nggak serius. Tidak full hati kita untuk Tuhan. Masih main HP, masih ngobrol di gereja. Dan kita benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, memasuki PSBB jilid 2 ini, kita akan menghadapi banyak masalah. Saya percaya. Kita tidak bisa menghindari dari masalah. PSBB semua orang harus masuk. Karena sudah ketetapan peraturan pemerintah Jakarta. Bahwa PSBB diberlakukan. Jadi kita tidak bisa menghindar. Dan masalah yang ada akan terjadi. Seperti pembatasan aktivitas kita, pekerjaan kita. Seperti usaha jasa, seperti salon, apapun ditutup. Usaha restoran, ditutup juga, tidak boleh makan di tempat. Terus usaha hiburan-hiburan, ya Taman Ria, apapun Ancol, semua ditutup. Ya, toko-toko ditutup. Semua usaha ditutup. Kita akan mengalami krisis ekonomi kedua di depannya, saudara. Dan yang dulu belum pulih, sekarang udah mau pulih. Sekarang kita kembali lagi ke padang gurun. Masa-masa sulit. Ya, tetapi percayalah, hari ini kita telah belajar tentang doa orang benar yang mendatangkan pertolongan bagi kita. Nah, saudara, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh di PSBB ini. Karena Yakobus ayat 5:11 mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bahkan Yakobus 5 ayat 17-18, demikian bunyinya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, Yakobus mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan. Dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Kemudian dia berdoa pula bahwa hujan turun. Hujan kembali turun dan bumi mengeluarkan buah. Artinya apa, saudara? Jika kita berdoa dengan hati yang benar, dengan sikap yang benar, hati kita tulus, maka kita akan memiliki kuasa doa. Apapun yang kita doakan, Tuhan akan jawab, saudara. Jelas berkata,
Mazmur 34 ayat 18. Demikian firman Tuhan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi Tuhan memperhatikan doa-doa orang yang benar. Orang-orang yang dibenarkan. Maka kita sebagai orang benar. Satu contoh. Orang benar yang doanya dijawab. Yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang benar. Ketika dia jadi raja, semua patung berhala dirobohkan. Pemujaan nabi-nabi Baal dirobohkan. Seluruh negeri semua menyembah Tuhan Allah Israel. Itu benar-benar di pemerintahan Hizkia berkenan sekali hati Tuhan. Ketika Hizkia sakit dan dia dikatakan pasti mati, apa yang dilakukan Hizkia? Dia berdoa. Dia menghadap ke tembok, dia menangis dan berdoa. Dia ingatkan Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah berkenan di hatimu. Aku merobohkan semua tiang-tiang berhala, patung-patung, semuanya aku robohkan. Dan semua rakyat di bawah aku semua menyembah Engkau. Masa aku mati sih Tuhan? Akhirnya apa? Ketika Nabi Yesaya keluar, dia bilang, kembalilah kepada Hizkia. Katakan, aku mendengar doanya dan melihat air matanya. Saudara, Tuhan selalu mendengar doa orang yang benar. Hizkia benar di hadapan Tuhan. Dia berdoa, menangis, dan dia mengingatkan akan apa yang dilakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya dan melihat air matanya. Dan apa saudara? Hizkia usianya diperpanjang 15 tahun dan diberkati berlimpah-limpah. Maka kekayaannya bertambah dan musuh-musuhnya dikalahkan. Semua kerajaannya dipagar, dilindungi oleh Tuhan. Jadi doa orang benar pasti dijawab Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang benar. Saudara, jemaat GBI Heart of Christ dan semua orang, semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu melakukan firman Tuhan, itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup sesuai firman Tuhan. Pertama, ibadah kepada Tuhan dengan benar. Yaitu apa? Jangan malas beribadah. Kedua, jangan main HP saat beribadah. Jangan ngobrol dengan kanan kiri saat beribadah. Memperhatikan firman Tuhan dengan serius. Jangan terlambat saat beribadah. Banyak sekali ibadah 2 jam, terlambat 1 jam. Bahkan firman sudah mulai baru datang. Ini tidak menghargai ibadah, tidak menghargai Tuhan. Memberi persembahan yang benar. Persembahan persepuluhan itu bagian dari ibadah kita. Bagian dari penyembahan kita. Zaman waktu Nabi Musa, dia berkata, Firaun, aku tidak mau keluar dari Mesir kalau engkau melarang kami membawa ternak-ternak. Sebab dengan apa aku akan beribadah pada Tuhan. Jadi Musa itu sangat tahu, sangat pentingnya arti persembahan. Bahkan dia berkata, 1 kaki pun dari ternak tidak akan kutinggalkan di negeri Mesir. Akan kubawa semua ternak-ternak untuk aku persembahkan beribadah pada Tuhan. Jadi Tuhan berkata, janganlah datang di hadapanku dengan tangan hampa. Sudah jelas perintah itu. Tetapi banyak jemaat Tuhan yang masih suka hitung-hitungan. Tidak memberikan yang terbaik. Memberikan yang paling jelek, yang paling rusak. Bahkan kalau kasih persembahan berupa uang di gereja, mungkin nilainya sama. Ya, mungkin 5.000, 5.000, 5.000. Atau 10.000, 10.000, 10.000. Tapi dicari yang paling kumel, yang paling sobek, yang paling bau. Dikucek-kucek diberikan kepada gereja Tuhan. Saudara, cari yang terbaik. Baru uang, apalagi hidup kita. Kalau kita persembahan sudah nggak mau berikan yang terbaik, apalagi hidup kita. Jelas tidak mungkin, saudara. Kedua, setelah kita beribadah dengan benar, kita harus hidup dengan benar. Yaitu menjauhi dosa. Banyak anak-anak Tuhan rajin ke gereja, tetapi sangat menikmati hidup dalam dosa. Ini benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Manusia tidak tahu, teman saudara nggak tahu. Tapi Tuhan kita maha tahu bahwa saudara masih hidup dalam dosa. Saudara, jauhi dosa. Tuhan telah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Masa kita mau kembali berbuat dosa?
berarti kita tidak menghargai kematian Yesus di kayu salib. Ketika kita percaya Yesus, kita tinggalkan dosa, saudara. Kasihanlah Tuhan, sayangilah Tuhan, hormatilah Tuhan. Dia dapatkan nyawanya mati bagi kita. Kita tebus dosa kita memperhambakan kembali pada dosa. Ya, jadi itu bukan benar. Kedua, mengasihi sesama kita. Apa artinya? Mengampuni orang yang bersalah pada kita, bersabar, mengalah pada orang yang menyerang kita. Orang banyak syirik pada kita, menyerang kita, menggosipkan kita, menfitnah kita. Biarkan saja. Karena penghakiman adalah milik Tuhan. Pembalasan adalah milik Tuhan. Kita harus hidup benar, mengasihi sesama, mengampuni, dan juga memberikan pertolongan pada orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Yang benar-benar butuh. Dalam menolong pun kita berdoa sama Tuhan dulu. Tidak semua orang bisa kita tolong. Saudara, dalam menolong kita perlu hikmat, yang akan bahas mungkin di lain waktu. Mendoakan orang-orang yang sakit. Jadi kita mengasihi sama, kita juga harus mendoakan orang yang butuh pertolongan. Yang mendoakan orang yang butuh didoakan. Gereja kita, GBI of Christ, banyak diundang orang untuk mendoakan orang yang sakit. Ada rumah yang berhantu. Ada yang depresi. Kita kunjungi mereka. Dan kita punya tim doa yang mengunjungi orang-orang yang butuh pertolongan. Butuh didoakan. Bahkan mereka, Pak, rumah saya angker. Kita akan mendatangi mereka, mendoakan, dan memberikan firman Tuhan. Dan kita mengusir setan, menyembuhkannya sakit. Dan keempat, kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara, inilah hidup yang benar. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, jika semua itu kita lakukan, maka kita sudah menjadi orang yang benar, maka doa-doa kita pasti jawab Tuhan. Khususnya saudara, saya ingatkan kembali, kita memasuki PSBB, masa-masa yang sulit, masa-masa penuh masalah, masa-masa yang penuh dengan krisis, ya, kita sangat perlu berdoa. Berdoa itu sangat penting, karena kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang mengatur segalanya. Ketika kita berdoa dan kita berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan, berupa kesembuhan, pemulihan, berkat yang berlimpah-limpah. Apapun masalah kita, saudara, hanya bisa kita menangkan di dalam doa kepada Tuhan. Saya percaya semua jemaat GBI of Christ dan semua teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini pasti diberkati, pasti dilindungi, pasti disertai di dalam ibadah hari ini dan juga di dalam melewati PSBB. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami telah belajar firman-Mu, kami beribadah kepada Engkau walaupun saat ini kami dibatasi oleh tempat di mana kita tidak bisa bersama-sama jemaat-Mu beribadah di gedung gereja. Tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya firman-Mu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan, kami percaya Kau jamah, Kau berkati, Kau berikan hati yang bertobat, hati yang takut akan Engkau, hati yang percaya kepada Engkau sungguh-sungguh, tidak hanya percaya, tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan percayanya. Seperti Abraham, Engkau benarkan karena perbuatan-perbuatannya. Tuhan, ampuni kami, kalau selama ini kami hanya beribadah saja, melayani Engkau di gereja, kami hanya membaca firman saja, berdoa saja, tetapi kami tidak pernah melakukan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Pada hari ini kami belajar firman-Mu dan kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan, yaitu melakukan segala apa yang Kau perintahkan, yaitu kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini menghadapi masa-masa PSBB, di mana masa-masa PSBB ini banyak sekali kesusahan-kesusahan, masalah-masalah, khususnya di bidang ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan, Engkau lindungi, Engkau sertai di dalam berjalan di tengah-tengah PSBB. Seperti Engkau melindungi, menyertai, memberkati bangsa Israel di sepanjang padang gurun yang tandus. Bahkan di padang gurun yang tandus, Engkau buka tingkap langit dan memberikan roti mana dari surga, minum dari gunung Patumu, bahkan daging burung puyuh kedatangan setiap hari. Ini artinya di tengah-tengah ketandusan padang gurun, di tengah-tengah kekeringan, Engkau selalu memberkati, memberikan apa yang bangsa Israel butuhkan.
Dan kami percaya di PSBB ini kami seperti berjalan di padang gurun yang tandus, yang kering. Tapi kami percaya Tuhan, kami terus berdoa kepada Engkau, supaya Engkau memberikan kami Tuhan penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu. Dan apapun yang kami butuhkan, kami percaya Engkau memberikan. Karena kami tahu bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku, kebutuhanku, menuju kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, bila kami mau selama PSBB ini, kami banyak waktu untuk merenungkan firman-Mu, untuk berdoa, untuk intim dengan Engkau Tuhan. Tuhan, jamah kami semua, satu persatu, jemaat GPI of Christ dan semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami siap masuk di dalam masa PSBB, dan kami siap untuk melihat kemuliaan-Mu, melihat pekerjaan besar yang Kau lakukan di tengah-tengah PSBB ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari saudara semua kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah tercurah atas kita semua. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah tercurah atas kita semua. Penyertaan, pertolongan, penghiburan, perlindungan, Roh Kudus, Roh Allah menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama katakan amin.